Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Taib, alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan satu kewajiban kita menuntut ilmu berkenaan dengan sosok Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk menyampaikan aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya agar hambanya itu merasa aman dan terus diberikan arahan-arahan kebaikan di dalam kehidupannya fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat para peserta Zoom kali ini, kita masuk di dalam bab hari ini tentang at-tabsyir, yaitu kabar gembira atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala atas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, judul ini memang merupakan judul akidah ya. Judul akidah dalam arti ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah perkara gaib. Perkara gaib yang tidak bisa kita ketahui kecuali ada khabar yang memberitakannya. Dan di sini sekali lagi kita berpatokan kepada riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sudah kita sampaikan, setelah kita mempelajari tentang terutama bab-bab awal, kita telah mengetahui benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara indikasi dari riwayat-riwayat itu, dan terjadinya apa yang disebut dalam riwayat tersebut, dan juga berdasarkan penelitian yang sangat akurat tentang riwayat-riwayat tersebut, maka hanya orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang bermusuhan, jiwa-jiwa yang tidak tenang, tidak menerima riwayat-riwayat ini. Karena bukti, baik itu secara realita maupun secara riwayat, sangat bergaris lurus. Ya. Maka hari ini kita lanjutkan riwayat-riwayat tersebutnya, yaitu ketetapan yang mendahului penciptaan. Maksudnya penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul, bahwa itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, ya, tanpa ada hal-hal yang mendahuluinya, tanpa ada hal-hal yang menjadi jembatan dari munculnya hal tersebut. Ya, mungkin orang bertanya, kenapa kemunculan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus beribu-ribu tahun setelah manusia pertama diutus? Kenapa Allah Ta'ala tidak langsung menyempurnakan saja keadaan umat ini dengan diutusnya manusia paripurna di awal-awal, ya, sehingga perkara tersebut tidak menyebabkan penderitaan-penderitaan yang mungkin dilalui oleh orang-orang pertama, generasi-generasi pertama, generasi Adam alaihissalam, ya, generasi Nuh dan lain-lain sebagainya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara yang sangat ekstrim, dalam arti sangat jauh dari kebiasaan-kebiasaan manusia secara umum. Maka tanpa ada masa-masa, fase-fase tersebut, ya, satu perubahan yang ekstrim itu sulit diterima, ya, karena orang tidak punya pembanding-pembanding. Benarkah apa yang kau bawa ini,
Ya, apa pembandingnya? Maka dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan Rasulullah melalui tahapan-tahapan yang penuh dengan kebaikan dan keburukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaris lurus dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Sementara apa-apa yang dahulu pernah membuat manusia binasa itu pun diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga walau bagaimanapun sulitnya mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, toh mereka melihat bukti-bukti yang sangat otentik tentang kerusakan terjadi di masa terdahulu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan juga kebaikan-kebaikan yang mereka pernah dengar ya dari pendahulu-pendahulu mereka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena itu wajib kita mengimani bahwa Allah itu apa? Ahkamul hakimin. Jadi zat yang bijaksana di antara seluruh makhluk atau seluruh hal-hal yang bijaksana. Maka Allah lah yang paling bijaksana ketetapan-ketetapannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam satu hadis di kitabnya Syekh Ibrahim Ali menyebutkan tentang tabsyirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabsyirun nabiyyin bihi, yaitu kabar gembira yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah, ya, Adam, Nuh, segala macam, bihi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau, ya. Jadi nabi-nabi terdahulu telah memberikan kabar gembira tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kaifa kana awwalu amrihi, dan bagaimana bukti awal tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab bagaimanapun juga Rasulullah ini orang istimewa, ya. Mesti ada tanda-tanda bagaimana awal kemunculan beliau tersebut, ya. Maka di sini ada hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah mengatakan, "Qultu ya Nabi Allah." Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana awwalu ya bad'i amrika?" Apa yang menjadi awal perkara engkau ini? Dahulu tuh bagaimana awal-awal munculnya atau awal-awalnya engkau jadi nabi ini? Ya, biasa kan orang kalau sudah tenar, ada orang bertanya, "Dahulu gimana perjuangan engkau itu? Engkau mulai dari mana? Startnya dari mana? Kok bisa jadi pengusaha begini misalnya? Atau jadi tokoh begini?" Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya, "Bagaimana dahulu awal perkaranya engkau merasakan menjadi nabi?" Ya, mungkin itu persepsi banyak orang, ya, bahwa kesuksesan mereka hari ini adalah perjuangan mereka di masa kecil. Tapi sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ini, beliau mengatakan bahwa perkara beliau bukan dimulai sejak beliau lahir, ya, bahwa beliau menjadi nabi ini, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala bukan sejak beliau diutus bahkan di usia 40 tahun. Tapi Rasulullah SAW beliau mengatakan da'watu Abi Ibrahim, yaitu ini dimulai dari doanya ayahku Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk menjadikan di antara keturunan-keturunan beliau adalah hamba-hamba Allah yang saleh, ya, yang menjadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita ketahui, doa Nabi Ibrahim ini diijabah oleh Allah taala. Sehingga rata-rata para anbiya wa rasul setelah Ibrahim adalah berpangkal kepada Ibrahim alaihissalam. Terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu Bani Israel dan suku Arab. Dan doanya Nabi Ibrahim untuk meminta kepada Allah untuk dijadikan zurriyatahu, ya, keturunan-keturunan beliau, muqimus shalah, orang-orang yang menegakkan salat, ya, mendakwahkan tentang Allah tabaraka wa taala. Ya, maka ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memiliki dua jalur, yaitu Ishaq dan Ismail. Ishaq ini sudah kita jelaskan menurunkan Bani Israel, dan semua nabi-nabi yang dikenal dalam sejarah Al-Quran
Ya, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, sejak diutusnya Rasulullah SAW berasal dari Bani Israel. Adapun dari bangsa Arab tidak disebutkan kecuali Ismail. Ya, setelah Ismail tidak disebutkan ada nabi-nabi dari Arab sampai munculnya Rasulullah SAW. Adapun sebelum Ibrahim, ya muncul nabi-nabi dari suku Arab, ya seperti Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud yang ada di Yaman, Nabi Saleh yang ada di perbatasan Syam, Jazirah Arab. Ya. Tapi itu bukan dari keturunan Ibrahim. Ya. Nabi Hud, Nabi Saleh sebelum Ibrahim alaihissalam. Ya, ini adalah nabi-nabi dari suku Arab. Ya, tapi bukan dari keturunan Ibrahim. Adapun dari keturunan Ibrahim, Ismail, ini dari bangsa Arab, ya walaupun sebenarnya beliau bukan asli Arab, ya, tetapi dihijrahkan ke Mekah dan kemudian tumbuh bersama dengan suku-suku Jurhum yang berasal dari negeri Yaman. Walaupun sudah kita tegaskan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dahulu tidak ada pemisahan. Ada Arab Saudi, ada Yaman, ya ada Irak. Ya, mereka hanya mengenalnya dengan istilah Jazirah Arab dan Syam. Jazirah Arab itu mencakup Yaman, Oman, ya Saudi Arabia hari ini yang terpecah-pecah. Itu semuanya dikenal dengan istilah Yaman. Ya, karenanya bahasa mereka serumpun. Bahasa orang Yaman, bahasa orang Oman, bahasa orang Arab Saudi. Ya, ini adalah bahasa Arab. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim alaihissalam, maka beliau memiliki dua jalur ini. Jalur dari bangsa Bani Israel yang banyak berpusat di Syam, dan kemudian juga berpangkal kepada keturunan Arab dari Ismail. Maka Rasulullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menetapkan istri beliau Hajar di Mekah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengijabahi doa tersebut dengan munculnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah tentang doanya Nabi Ibrahim, dan juga di dalam surah Al-Qasas atau di dalam surah Ibrahim juga disebut ya tentang doa Nabi Ibrahim tersebut tentang adanya Nabi akhir zaman tersebut. Kemudian yang kedua, Bushra Isa, yaitu kabar gembira yang telah diberikan oleh Isa alaihissalam. Itu ini disebut di dalam firman Allah Ta'ala, ya, ketika Isa menyebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti setelah aku seseorang yang diberi nama Ahmad, ya. Ini Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira tentang datangnya utusan akhir zaman. Dan pula Nabi Musa juga di dalam riwayat Taurat, Injil memberikan kabar gembira tentang adanya Nabi akhir zaman, di mana Nabi Musa alaihissalam menyebutkan orang itu seperti aku. Ya, orang itu seperti aku. Nah, banyak orang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi Musa itu adalah Isa alaihissalam. Ya. Jadi orang-orang Bani Israel mengatakan yang dimaksud dengan ucapan Nabi Musa itu adalah Isa alaihissalam, sehingga mereka menyebut Isa itu juru selamat, ya utusan terakhir yang dimaksud oleh Musa alaihissalam. Namun perkataan Musa bahwa dia seperti aku, maka tidak cocok dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, pertama, Nabi Isa alaihissalam tidak dilahirkan dari kedua orang tua. Nabi Musa dilahirkan dari kedua orang tua. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dilahirkan dari kedua orang tua. Kemudian Nabi Isa alaihissalam hijrah meninggalkan negerinya menuju negeri yang lain. Ya, ketika beliau meninggalkan Mesir dan pergi menuju tanah Yerusalem, maka Rasulullah SAW pun hijrah
ya dari kota Mekah menuju Madinah. Ya, diusir oleh kaumnya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan juga dia diberikan kitab menyendiri. Ya, maka Rasulullah SAW pun diberikan kitab yang menyendiri. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa Allah meletakkan wahyunya di mulutnya. Dan dia tidak berkata kecuali dengan wahyu tersebut. Ya. Hari ini kita mendapatkan apa-apa yang dinukil dari Isa alaihissalam. Ternyata apa yang dinukil dari Isa alaihissalam lebih banyak cerita-cerita orang-orang selain Nabi Isa alaihissalam. Terutama Paulus. Paulus yang menceritakan tentang Nabi Isa, tentang aturan-aturan di dalam agama tersebut. Ya. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sementara Rasulullah SAW dan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan wahyu itu dengan mulut beliau, ya, sehingga tersebarlah kitab Taurat, walaupun kemudian kitab Taurat ini dimanipulasi. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam surat dalam surah An-Najm dikatakan tidaklah Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu kecuali itu diwahyukan oleh Allah. Berarti Allah meletakkan wahyunya di lisannya Rasulullah SAW, bahkan di perbuatan beliau. Ya, karenanya busyra di sini, kabar gembira di sini benar. Begitu pula ketika Isa alaihissalam mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku nanti ya seorang utusan yang bernama Ahmad. Kemudian yang berikutnya di antara bukti tanda bahwa beliau awal perkaranya sampai kepada wara'at ummi, dan ibuku, kata Rasulullah SAW, yaitu Aminah. Ra'at nuran, melihat nur, cahaya, adha'at, yang menyinari, minhu, dari diriku, ya, dari bayi yang beliau kandung, kusur Syam, yaitu istana-istana di Syam. Ini memberikan pemahaman bahwa Syam, ya, negeri Syam, ya, sekarang ini masuk Yordania, jadi dari Oman, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, itu merupakan negeri Syam semuanya, yaitu negeri yang berada di utara Madinah. Di utara Madinah masuk itu wilayah-wilayah Syam. Dan wilayah-wilayah Syam itu adalah wilayah-wilayah yang secara umum merupakan tempat diutusnya para anbiya dahulu, ya, dari Bani Israel. Mereka banyak berpusat di Syam, di Lebanon, di Suriah, di Laut Mati, di Oman, di Yordan, di Mesir, di Palestina. Ini daerah-daerah perjalanan para anbiya wa rasul tersebut. Lalu kemudian sebagaimana diketahui bahwa dakwah para anbiya tersebut gelap, ya, mereka simpangkan. Ya, ada yang menyembah Isa alaihissalam, ya, ada yang menyembah Nabi Musa, ya, ada yang menyembah berhala-berhala, mereka rubah aturan-aturan tersebut. Ada yang juga materialisme, ya, dan lain-lain dari agama-agama pagan, ya, agama-agama buatan manusia. Ya, setelah para anbiya menyampaikan itu, lalu gelaplah negeri Syam tersebut, yang ini menunjukkan tentang banyaknya ajaran-ajaran para anbiya dan rasul yang sebelumnya telah dirusak sehingga membuat perbuatan manusia menjadi gelap. Lalu Aminah, ibunda Rasulullah SAW, melihat cahaya yang keluar dari perut beliau, lalu cahaya itu menyinari negeri Syam. Artinya memberikan kembali petunjuk tentang kebobrokan dan kerusakan dari apa-apa yang telah dirubah oleh para pengikut Anbiya wal Mursalin sebelumnya. Dan hari ini kita melihat negeri Syam, mulai dari Aman, Yordan, ya, kemudian Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, dan lain-lain sebagainya, ini ditaklukkan oleh Islam. Ya, kalaupun hari ini ada huru-hara,
itu bagian dari kehidupan manusia, tetapi notabene negeri tersebut adalah negeri Muslim. Dan sampai sekarang orang-orang kafirin tidak bisa menguasai negeri itu secara total. Ya, mereka hanya mempengaruhi sebagian-sebagian, tetapi secara keseluruhan selalu muncul orang-orang yang mengembalikan negeri-negeri Syam itu kepada pangkuan Islam. Ya, karena mereka melihat cahaya Rasulullah SAW, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah tidak bisa dikalahkan dengan segala teori pun yang dimunculkan dari negeri-negeri lain tersebut. Sehingga sampai sekarang Syam tetap ya menjadi negeri-negeri Muslim, ya. Walaupun sudah kita katakan tentang kekafiran dan hal-hal yang menyimpang tentu masih ada di setiap negeri tersebut. Tapi pada intinya setelah Rasulullah SAW lahir, yang tadinya negeri-negeri Syam dikuasai oleh Romawi, ditindas rakyatnya, dan itu hampir-hampir mustahil bagi orang bisa melepaskan diri dari cengkeraman Romawi yang menguasai negeri Syam. Namun ketika Rasulullah SAW dilahirkan dan beliau kemudian menjadi nabi, menjadi rasul dan berdakwah, dalam hitungan 2 tahun setelah Umar ibn Khattab memimpin menjadi khalifah, maka seluruh negeri Syam ditaklukkan. Romawi takluk, dan kemudian negeri-negeri tersebut dijadikan sebagai negeri Islam, bahkan di kemudian hari dijadikan sebagai ibu kotanya kaum muslimin, yaitu di Damaskus, Suriah. Itu dijadikan pusat pemerintahan Islam, ya, hampir berabad-abad, dan tidak ada satu pun hatta yaum sampai hari ini ya orang-orang yang bisa mengambil alih kembali negeri-negeri tersebut dari hal-hal yang diterapkan dalam hukum Islam, ya. Ini bukti bahwa apa yang dilihat oleh ibunda Rasulullah SAW, cahaya yang menyinari Syam, sampai hari ini terbukti. Tidak ada sinar yang lebih kuat daripada sinar Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW meliputi negeri tersebut. Kemudian juga di riwayat yang lain dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, berkata Irbad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inni indallahi fi ummil kitab la khatimun nabiyyin. Ya, aku ini, ya kata Rasulullah, aku ini sesungguhnya aku, indallah, di sisi Allah, fi ummil kitab, di dalam ummul kitab, itu sejak kitab-kitab pertama yang diturunkan oleh Allah sampai Al-Quran. Jadi ummul kitab ini ada induk-induk Al-Quran, induk-induk kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada semua para anbiyanya, baik itu suhubnya Ibrahim, suhubnya Sid, ya, kitabnya Musa, kitabnya Daud, ya, kitab-kitab Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu semuanya la khatimun nabiyyin, niscaya aku dikabarkan sebagai penutup para nabi. Nah, ini sudah kita sebut bahwa semua nabi itu mengenal Rasulullah SAW. Tidak ada nabi, rasul yang jumlahnya itu sekitar 2.500 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Ya, karena sudah kita sebutkan ketika Rasulullah SAW diisrakan ke Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah datang, itu para anbiya semuanya memberikan pandangan fokus kepada Rasulullah SAW. Mereka penuh penasaran, ingin mengetahui tentang Nabi akhir zaman tersebut, karena mereka sudah mengetahui beritanya, ya, sudah mengetahui kebenaran tentang adanya Rasulullah SAW ini. Maka ketika para anbiya ini disebutkan bahwa Rasulullah akan menghadiri sholat bersama mereka, maka mereka penuh perhatian. Dan sudah kita sebutkan ketika Rasulullah mengimami mereka, maka serempak mereka menjadi makmum, dan tidak ada yang bertanya-tanya bagaimana cara sholatnya ini, adakah sujudnya, adakah rukuknya. Tidak, mereka semuanya sholat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah para anbiya dari dahulu sampai sekarang sama, ya, mereka juga sholat.
ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang salat tersebut. Ya, maka berita tentang Rasulullah telah ada di dalam kitab-kitab para nabi. Ya. Ya, hari ini banyak perdebatan tentang klaim ini. Apakah benar? Ya, ternyata banyak bukti-bukti yang ditunjukkan oleh para sejarah Muslim tentang berita Rasulullah SAW itu bahwa beliaulah Nabi akhir zaman. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Bahkan ketika Adam masih berputar-putar atau di dalam pembentukan fi tinihi, di dalam tanahnya. Itu ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, maka berita tentang Rasulullah SAW ini sudah ada. Ya, sudah diberitahu. Ya, sudah ditetapkan bahwa nanti Nabi akhir zaman adalah Muhammad SAW. Dan itu sejak Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam menjadi bentuk Adam alaihissalam masih di dalam tanahnya, maka sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, wa sa'unabbi'ukum bita'widzalik. Ya, maka aku akan kabarkan kepada kalian bukti tentang ucapanku tadi, bahwa aku ini di sisi Allah adalah menjadi Nabi akhir zaman, dan aku ini berita tentang aku sudah ada sejak Nabi Adam itu di tanahnya. Maka kata Rasulullah, saya akan berikan buktinya. Itu apa? Da'watu Abi Ibrahim. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim berdoa tentang Nabi akhir zaman tersebut, supaya itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Tidak mungkin Nabi Ibrahim meminta sesuatu yang tidak diketahui. Ya, berarti Nabi Ibrahim tahu bahwa Nabi Muhammad ini ada, akan diutus oleh Allah Ta'ala di akhir zaman. Ya, karena Rasulullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan itu dari keturunanku. Ya. Dan tidak mungkin Ibrahim tahu kalau itu tiba-tiba ada beritanya pada hari itu. Tetapi sesungguhnya berita itu diriwayatkan dari nabi-nabi sebelumnya sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Ibrahim adalah kekasih Allah dan beliau meminta itu datang dari keturunan beliau. Kemudian bisyaratu Isa qaumahu, itu tentang kabar gembira yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Dan Al-Quran menyebutkan berita tersebut, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Isa berkata kepada kaumnya, ya, bahwa nanti ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku ini nanti orang yang bernama Ahmad. Bernama Ahmad. Enggak mungkin juga Isa memberikan kabar gembira kalau berita itu tidak datang dari Allah. Ya, para nabi tidak pernah mengada-ngada. Oh, berarti berita tentang Rasulullah sudah ada sejak sebelum Isa diutus. Dan beliau mendapatkan berita tersebut ya dari para nabi-nabi sebelumnya dan juga dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang berita Rasulullah sudah ada. Kemudian yang paling dekat dengan beliau adalah wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur as-sam. Ya, yaitu mimpinya ibuku, ya, di mana beliau melihat annahu, bahwa sesungguhnya kharaja, keluar aku, ya, keluar beliau Rasulullah SAW minha dari Aminah, ya, dari Aminah, nurun, satu cahaya, adha'at, yang menyinari, lahu, dengan cahaya tersebut, qusur as-sam, yaitu istana-istana di negeri Syam. Jadi kekuasaan-kekuasaan itu yang menindas, yang menghancurkan, yang merubah agama-agama para nabi terdahulu disinari, artinya diberikan petunjuk, diarahkan sehingga kemudian mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka tersebut dari hal-hal yang menyimpang. Wa kadzalika, dan demikian pula bukan hanya ibunya Nabi Muhammad SAW yang melihat cahaya tersebut. Wa kadzalika tara ummahatun nabiyyin, ibu-ibunya para nabi, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam,
ibunya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Musa, dan ibu-ibu yang lain yang melahirkan para anbiya dan rasul itu bermimpi dengan mimpi yang sama. Ya, maksudnya melihat cahaya yang itu bukan Nabi yang dilahirkan, tetapi nanti pada akhir zaman itu mendekat diutusnya Rasulullah SAW, semua ibu-ibu para anbiya itu melihat cahaya yang terang yang menerangi negeri Syam yang muncul dari arah Mekah, yang kemudian meninggi, ya, menghabiskan kekuasaan Mekah. Maka ini secara simbolik merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar. Ya, di mana Rasulullah SAW itu lahir di satu tempat yang sangat terpencil, jauh dari kekuasaan dunia, tidak dilirik. Ya. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kecil ini ya bisa mengalahkan semua cahaya-cahaya peradaban-peradaban yang ada di negeri Syam yang waktu itu merupakan negeri-negeri paling hebat di dunia ini. Maka ini menjadi isyarat bahwa Islam ini terus menyinari dunia sampai kepada timurnya dan baratnya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis beliau yang lain, beliau mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku pojok-pojok dunia, baik itu timurnya maupun baratnya, dan tidak ada aku lihat kecuali rumah-rumah di sana dimasuki oleh cahaya Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam akan tersebar ke seluruh dunia, ya, bukan hanya ada di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, tetapi mencakup seluruh dunia. Tidak ada rumah-rumah itu kecuali ada orang Muslim. Dan hari ini banyak berita-berita yang menyampaikan ada orang-orang di Kanada, ada orang-orang di Jerman yang mereka tinggal di desa tapi ada Muslim di situ. Ya. Maka dengan kemajuan-kemajuan teknologi, orang mendapatkan informasi-informasi tersebut dan kemudian mereka mendapatkan al-Islam. Ya. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau tidaklah berkata dengan sebuah klaim-klaim kosong, ya, tapi benar-benar terjadi. Kemudian yang berikutnya, kenapa tadi sudah kita sebut, kenapa Rasulullah diturunkan pada abad terakhir, ya? Maka ini menunjukkan tentang kesiapan satu peradaban itu dari sisi keputusasaan mereka tentang kebobrokan sistem-sistem dunia pada saat itu yang seakan-akan sudah putus asa, ya, tentang buruknya sistem tersebut. Lalu muncullah Rasulullah SAW yang dengan itu mereka menerimanya dan memberikan kepercayaan yang besar atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kondisi ketika Rasulullah diutus itu? Ada hadis yang sangat mulia diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah termasuk di antara sahabiah yang hijrah ke Habasyah ketika dakwah awal Rasulullah SAW. Ya. Ummu Salamah masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Lalu mereka hijrah ke Habasyah. Dan ketika hijrah ke Habasyah ini, ke Ethiopia sekarang ini, jadi kalau kita lihat di peta itu, perbatasan Saudi Arabia yang dibatasi oleh Laut Merah, maka seberangnya itu adalah Afrika. Dan yang paling dekat dengan Arab Saudi adalah Ethiopia sekarang ini. Ya, maka tadinya negeri itu sangat makmur, ya, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, ya, yaitu Najasyi. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, yaitu dengan menyeberangi Laut Merah dan meminta suaka politik di negeri Habasyah tersebut. Maka ketika itu pimpinan rombongan yaitu Ja'far bin Abi Thalib diminta untuk berbicara kepada Najasyi. Lalu Raja Najasyi ini mempertanyakan tentang
siapa mereka ini dan siapa yang diutus kepada mereka ini. Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ayuhal maliku, wahai raja," kata beliau. "Ayuhal malik, wahai raja, kunna dahulu kami ini kauman ahlal jahiliyah." Kami ini kaum jahiliyah. Ya. Kaum jahiliyah berarti maksudnya kaum yang jauh dari pengetahuan tentang Allah, tentang penguasa alam semesta ini. Karena perkara dunia sudah kita sebutkan tidak ada jahiliyah. Orang tinggal coba-coba, ya bisa punya pengetahuan tentang dunia ini. Tapi kalau orang tidak mengenal agama, sampai mati dia tidak akan tahu. Dia mau coba cari-cari sendiri, dia tidak akan ketemu. Ya, maka harus ada ilmu yang langsung datang dari pencipta tersebut untuk mengenalkan Islam. Maka makna jahiliyah adalah orang tidak mengenal Allah, lalu mereka menerapkan aturan-aturan mereka sendiri. Ya, di antara kejahiliahan mereka adalah na'budul asnam. Kami dahulu menyembah berhala, menyembah patung. Dan itu yang terjadi di negeri-negeri Arab. Ya, masing-masing kelompok, suku-suku itu punya Tuhan-Tuhannya sendiri-sendiri. Ya, tidak sama. Yang menyembah Lata ada, yang menyembah Uzza ada, yang menyembah Manat ada. Dan mereka tidak bisa saling mengalahkan satu dengan lain. Mereka bertempur bukan karena Tuhan mereka, ya, tetapi untuk kejayaan suku-suku mereka. Dan patung-patung itu hanya simbol-simbol saja sebenarnya. Ya. Karenanya patung-patung ini tidak mereka bisa salahkan satu dengan yang lain. Karena kasusnya sama. Ya, mereka menyembah sesuatu yang bisa dilemahkan sama. Ya, maka mereka tutup mulutlah tentang penyembahan berhala ini. Masing-masing menimbulkan hoak-hoaknya masing-masing dengan berhala-berhala tersebut. Ya, mereka tidak mau mengkritik berhala si fulan dengan si fulan. Karena kalau dikritik berhala itu ya sama dengan mengkritik berhala mereka. Maka mereka bersepakat ya untuk menyembah asnam ini. Dan asnam ini tidak lain juga tokoh-tokoh di masyarakat jahiliyah itu, di setiap suku itu yang dahulunya orang hebat, ya punya pengaruh, ya maka mereka ketika menyembah berhala pada hakikatnya mereka sedang mengagungkan diri mereka sendiri, suku mereka sendiri. Ya. Kemudian wa na'kulul maitah, mereka memakan bangkai, ya, memakan bangkai. Ya artinya hewan-hewan yang tidak disembelih mereka makan. Ya. Ini menunjukkan tentang sikap buas mereka di dalam mencari penghidupan. Ya, bisa jadi yang dimaksud juga mereka memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, dengan cara judi, dengan cara merampok, ya, menindas dan sebagainya. Kemudian wa na'til fahisyah, kami juga mendatangi fahisyah dalam arti perzinahan, ya, pernikahan yang tidak sah. Jadi istri-istri ayah diwarisi dan kemudian dinikahi sama anak tirinya. Dan lain-lain dari perkara-perkara nikah yang diharamkan. Ada namanya nikah sighar. Nikah sighar yaitu nikah tanpa mahar. Yang maharnya saling menikahkan. Ya, misal seorang laki-laki mengatakan nikahkan aku kepada putrimu, nanti aku nikahkan engkau dengan putriku, dan saling menikahkan ini menjadi maharnya. Ya. Sehingga yang dinikahi tidak punya mahar. Mahar itu menjadi kepentingan orang-orang tua mereka. Intinya berzina, terjadi perzinahan. Kemudian wa naqta'u al-arham, kami memutus hubungan silaturahmi. Ya, jadi hanya dengan perkara-perkara kecil saja seorang ayah tidak mengakui anaknya, seorang anak tidak mengakui ayahnya, ya, tidak mengakui pamannya, tidak mengakui keturunan-keturunannya. Ini terjadi. Wa nusi'ud jiwar, dan juga kami banyak berbuat buruk kepada tetangga. Ya, kepada tetangga. Kemudian ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, yang kuat memakan yang lemah di antara kami.
kunna ala dzalika, dan kami terus menerus turun temurun berada di dalam kondisi tersebut. Ya. Sehingga banyak suku yang hilang, ya, banyak manusia yang dibunuh, ya, dan semakin pongahlah orang-orang yang memiliki kekuasaan harta benda, ya. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai kemudian Allah mengutus kepada kami seorang utusan Allah minna, dari kelompok kami sendiri, yaitu dari suku Arab sendiri. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya dia lahir dari mana. Wasidqahu, dan benarnya dia, jujurnya dia dari kecil. Wa amanatahu, amanahnya beliau. Wa ifafahu, dan kesucian beliau. Dia tidak pernah terlibat kepada zina. Dia selalu menunaikan amanah, dia selalu jujur. Yang ini kemudian menjadi modal besar Rasulullah SAW berdakwah. Jadi apa yang beliau dakwahkan yang begitu ekstrim, istilahnya merubah tradisi yang mendarah daging, apa yang menjadi modalnya? Maka inilah nasab beliau. Nasab beliau bukan orang lemah, beliau orang utama. Kemudian beliau jujur, beliau amanah, beliau menjaga kesuciannya. Lalu pada'ana ilallahi azza wa jalla linuwahhid wa na'budu. Lalu beliau mengajak kami kepada Allah untuk mengesahkan Allah dan menyembahnya. Nah, itu salah satu hal yang membuat rumit keadaan manusia, saling menindas, saling merasa berat, karena mereka punya Tuhan-Tuhan sendiri-sendiri tadi. Punya aturan-aturan sendiri, sehingga masing-masing mengagungkan berhala-berhalanya itu. Yang tidak lain sebenarnya tadi sudah kita sebut, mengagungkan sukunya sendiri, ya, karena berhala-berhala itu adalah gambaran atau patung dari tokoh-tokoh mereka dahulu yang mereka jadikan simbol tentang kekuatan suku mereka, ya. Maka orang-orang yang mempersekutukan Allah tidak merasa aman, ya, bisa jadi hari ini mereka kuat, mereka diserang lagi oleh suku yang lain. Maka ketika mereka disatukan bahwa Tuhan mereka sama semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka merasa aman. Wa nakhla'u ma kana na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awsan. Ya, lalu kami melepaskan diri dari apa yang dulu pernah kami sembah dan orang-orang tua kami sembah, dari batu, dari berhala-berhala. Wa amara bisidqil hadis, lalu beliau memerintahkan kami untuk benar dalam omongan, ya. Nah, ini segaris lurus dengan penyembahan berhala. Maka banyak kaum-kaum jahiliyah itu yang kemudian memuja-muji patung berhala mereka, ya, memuja-muji tokoh-tokoh mereka yang sudah meninggal dengan menebarkan hoax, dengan menceritakan hal-hal yang aneh yang sebenarnya tidak terjadi. Tapi supaya orang menghormati mereka, mengagungkan mereka, maka mereka berkata dengan perkataan hoax. Ya, sehingga orang-orang di bawah mereka percaya, oh iya, tergiringlah mereka dengan kadzibul hadis, dengan ucapan-ucapan dusta itu kepada kerusakan. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk benar dalam omongan, ya, karena Islam ini tidak akan mungkin sampai kalau dengan hoaks. Nanti masing-masing bikin hoaks lagi, ya, berkata dusta lagi, hilanglah agama ini. Dan itulah yang terjadi dari masa ke masa, ya. Maka pangkal dari semua Islam ini adalah kejujuran. Ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, mungkin gak orang muslim berzina? Mungkin. Mungkin gak orang muslim itu mencuri? Mungkin. Tapi yang tidak mungkin kalau ada orang muslim berdusta. Wabil khusus ketika menyampaikan agama ini. Kalau dia dusta dalam menyampaikan agama ini, maka tidak ada Islam. Yang ada omongan itu, bukan Islam, ya, walaupun disebatkan menjadi Islam. Maka inilah yang kemudian dipegang oleh para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti metode mereka, yaitu mereka meneliti semua omongan-omongan tentang Islam ini ada enggak riwayatnya, yaitu dihubungkan kepada penyampainya, itu Rasulullah SAW. Ada enggak sholat begini, ada enggak ibadah begini, yaitu semuanya dengan sidqul hadis. Diteliti tentang kebenaran omongan-omongan yang menyampaikan tentang Islam ini. Wa ada'ul amanah, juga dalam memerintahkan wa ada'al amanah, dalam menuntaskan amanah-amanah yang diberikan. Wasilatul rahim, dan menyambung silaturahmi. Ya, salah satu hal yang membuat
satu agama ini mudah pecah, itu adalah perpecahan di keluarga. Ya. Menyambung silaturahmi maksudnya apa? Supaya tetap ada kecintaan keluarga itu dengan yang lainnya. Ya, terkadang-kadang karena kebencian satu saudara kepada saudara yang lain membuat dia tidak bisa mengikuti kebaikan-kebaikan dari yang dibenci. Ya. Seandainya saudaranya Islamnya bagus, tapi dia punya masalah dengan saudaranya yang lain, maka saudaranya yang lain ini tidak mau mengikuti din dia. Maka rusaknya silaturahmi, rusaknya Islam. Ya, maka Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Maka dia harus pertahankan anaknya, istrinya, orang tuanya, pamannya berada di dalam satu lingkaran Islam, ya, saling mengamalkan Islam, saling mendukung tentang Islam. Jangan sampai mereka kecewa dengan itu, lalu terputus silaturahmi dan jauhlah mereka nanti dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian wa husnul jiwar, memperbaiki tetangga-tetangga mereka. Ini juga bagian dari Islam. Ya, betapa banyak Islam ini rusak, membuat orang jadi murtad ketika sesama kaum muslimin tidak memperhatikan tetangganya. Bagaimana kondisi tetangganya dan lain-lain sebagainya, ya. Sehingga mereka menjadi penuh kecemburuan, hidup dalam sosial dan kemudian menerima tawaran-tawaran lain di luar al-Islam. Kemudian waqafu anil maharim wa dima, kata Ja'far bin Abi Thalib, ya, kami juga dilarang untuk mendatangi hal yang haram dan menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, kami dilarang untuk berbuat fawahish, yaitu perbuatan-perbuatan menuntaskan syahwat di luar apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Wa qaulu zur, dan ucapan palsu, sumpah-sumpah palsu. Kemudian wa aqlu malil yatim, makan harta anak yatim. Ya, kenapa makan anak yatim ini juga diberikan konsentrasi? Di antara hal yang buruk yang terjadi di masa jahiliyah adalah mereka, ya, untuk menguatkan diri mereka, kekayaan mereka, suku-suku mereka, maka harta dari orang tua yatim itu diambil oleh paman-pamannya, ya, diambil oleh saudara-saudaranya, sehingga mereka menjadi lebih hebat, ya, untuk membiayai perang mereka, untuk membiayai ekonomi mereka, sehingga anak-anak yatim ini terbengkalai karena harta-harta mereka telah diambil oleh saudara-saudara mereka yang lain, ya. Sementara mereka belum bisa melihara diri mereka, apalagi harta mereka, ya. Maka harta itu dipegang oleh orang-orang tua mereka dan dihabiskan. Qadful muhsanat, dan juga menuduh perempuan-perempuan terjaga dengan perzinahan. Nah, ini juga terjadi. Orang gampang mengeluarkan orang dari suku dengan mengatakan kamu berzina, walaupun mereka tidak punya saksi. Hanya karena tidak suka dengan perempuan ini, ya, lalu nanti anaknya tidak diakui di suku itu. Bagaimana caranya supaya anaknya tidak diakui? Maka mereka kemudian menuduh perempuan ini berzina. Ya, maka di dalam Islam tuduhan berzina ini berat. Ya, mereka harus bisa membuktikan dengan dalil-dalil yang akurat. Nah, kemudian ikhwati azakumullah, itulah ma'alim yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ada beberapa perkara yang diajarkan Rasulullah, tapi tetap itu menjadi perbuatan yang kekal, ya. Walaupun orang itu sudah masuk Islam, maka perkara-perkara itu masih timbul aja. Ya, masih timbul aja. Maka dalam hadis Abu Malik al-Asy'ari, ya, artinya kalau kita melihat umat Islam ini sekarang, kok ada yang begini, masa Islam begini? Sebenarnya itu bukan Islam. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan, bahkan bukan hanya orang Islam, orang di luar Islam pun akan ada hal tersebut. Walaupun di dalam Islam disuruh untuk direm, diperbaiki, ya, tapi ini hal-hal yang kadang-kadang muncul secara otomatis, ya, di dalam kehidupan manusia. Kayaknya Rasulullah mengatakan ada arbaun, 4 perkara, kata beliau, fi ummati, di dalam umatku ini, di dalam orang Islam, ya, setelah diperbaiki segala macam tadi, tetap ada min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah,
Yang itu bukan perkara Islam tapi perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang tidak bisa mereka tinggalkan. Artinya mayoritas sulit meninggalkan. Kayaknya selalu diingatkan, selalu dipelajari, disadari bahwa ini bukan ajaran Islam sebenarnya. Apa itu? Yang pertama al-fakhru bil ahsab, yaitu orang berbangga dengan keturunannya, dengan harta, ya. Bangga dengan harta. Jadi kalau ada orang kaya, wah itu sudah stratanya sudah dianggap hebat, mulia dan dibangga-banggakan. Kekayaan itu, walaupun orangnya buruk, tapi kalau dia kaya tetap dihormati. Ya. Orang itu korupsi, duitnya banyak, walaupun duit itu bukan duit dia tapi kelihatan kaya, tetap dihormati. Ya. Ini kenyataan, ya, yang tidak bisa kita elakkan. Ya. Al-fahru bil ahsab, yaitu berbangga dengan saldo. Kalau bahasa kita, ya, dengan simpanan, dengan kekayaan. Ini terjadi sampai hari ini. Ya, harta dianggap sebagai patokan tentang kemuliaan seseorang. Karena di dalam Al-Quran banyaknya harta itu sangat identik dengan orang itu gampang mencela orang lain. Kayak disebut di dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka menghina orang dengan omongannya, dengan perbuatannya. Kadang-kadang dia merendahkan orang, kadang-kadang dia mencela orang dengan gerak mimik dia, dengan gestur dia, ya. Dia remehkan orang. Apa sebab dia meremehkan orang tersebut? Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Siapa mereka itu? Alladzi jama'a malau wa addada. Itu orang yang selalu menghitung, mengumpulkan harta lalu dia hitung-hitung. Oh, harta saya sekian, sekian miliar, sekian ini, sekian itu. Ente sih masih kecil. Ini bukan selevel saya. Ya, mulailah mereka mencela orang lain dengan timbunan harta yang begitu banyak. Ya. Maka cobaan yang paling besar adalah di dalam masalah harta. Sedikit orang yang bisa selamat dengan harta-harta tersebut tanpa ada rasa kesombongan diri dan kemudian menghinakan orang lain. Dan itu merupakan peninggalan jahiliyah yang sulit ditinggalkan oleh manusia. Maka berupaya dalam hal ini. Kemudian yang kedua kata Rasulullah yang masih merupakan warisan jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab, itu mencela nasab orang. Engkau ini keturunan orang rendahan, nasab engkau ini nggak bagus. Ya. Berarti lawannya apa? Al-fahru bin nasab juga, kebanggaan dengan nasab. Bahkan di sebagian orang mengaku-ngaku dengan nasab-nasab yang tidak bisa dibuktikan untuk hanya menempati strata tinggi dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, ya, meminta hujan dengan bintang-bintang. Sampai sekarang ya orang modern ya meminta hujan dengan bintang-bintang. Acara kaliber internasional minta ditahan hujan, ya, dengan meramal bintang-bintang tersebutnya. Ini perkara jahiliyah. Kemudian wan niyahah, yaitu meratapi jenazah. Meratapi jenazah. Bahkan di sebagian orang ada yang menunjukkan kelasnya mayat itu apabila ditangisi banyak orang. Sehingga di sebagian masyarakat itu ada orang yang menyewa orang lain, tugasnya untuk apa? Untuk nangisi jenazah. Oh, berarti jenazah ini punya kedudukan hebat. Ya, sehingga ditangisi dengan hal-hal yang berlebihan. Adapun tangisan, kesedihan itu wajar. Ya. Nah, ini kondisi jahiliyah. Artinya ini perkara jahiliyah yang di masa Rasulullah terjadi dan kemudian juga terjadi setelah Islam. Kemudian yang terakhir yang disebutkan ada pernikahan jahiliyah yang terjadi sebelum Rasulullah diutus. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa pernikahan fil jahiliyah di masa jahiliyah kana ala arba'i anha'i, ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Fanikahun minha nikahul yaum.
nikah di masa jahiliyah yaitu nikah kita pada hari ini, sampai hari ini kita, yaitu apa? Yaktubur rajulu ila rajuli waliyatihi, yaitu seorang laki-laki melamar kepada walinya seorang perempuan, seorang laki-laki, au ibnatihi atau anak laki-laki perempuan itu, ya, fayusaddiquha, lalu dia memberikan mahar, summa yunkihuha, kemudian dia nikahi. Itu yang terjadi sampai hari ini, dan ini nikah yang benar. Wa nikahun akhar, nikah yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, jika engkau telah suci, ya, dari suamimu, maksudnya tamsiha maksudnya dari suaminya, maksudnya dia sudah selesai iddahnya, arsali ila fulanin astadda'i minhu, maka aku akan mengutus, irsili, utuslah aku, ila fulanin, kepada fulan, fastabdi'i minhu, dan engkau berikanlah telur engkau kepada dia. Artinya seorang laki-laki menjual istrinya, ya, menjual istrinya karena istrinya ini tidak bisa hamil, lalu dia bilang, kau datanginlah si fulan, lalu engkau bertelurlah dengannya, maksudnya bergaullah dengan laki-laki itu, wa ya'tazuluha zawjuha wa la yamassuha abadan, lalu kemudian suaminya akan menjauhi istrinya itu dan tidak menyentuh istrinya itu selamanya, hatta yatabayyana hamluha min dzalikar rajul, sampai kemudian nyata bahwa istrinya itu hamil dari laki-laki yang ditunjuk tadi, allati tastabdi'u minhu, yang dia telah menyerahkan rahimnya tadi kepada laki-laki tersebut. Maka kalau sudah istrinya hamil, maka suami pertamanya datanginya lagi, asabaha zawjuha, maka suaminya datang lagi, idza ahabba, jika dia suaminya itu mau, maka digaulilah istrinya tersebut, ya. Supaya apa? Supaya anak itu dilahirkan untuk dia, dinasabkan kepada dia, padahal sebenarnya anak itu anak orang lain, ya. Maka ini namanya nikahul istibdha. Jadi perempuan ini disuruh bergaul kepada laki-laki lain sampai hamil. Dia punya suami. Jadi seorang perempuan yang punya suami, lalu dia digauli oleh laki-laki lain supaya hamil. Nanti kalau sudah hamil, suaminya mengambil lagi istrinya ini, lalu bergaul lagi, ya, sebagaimana biasa, sehingga orang mengira bahwa hamilnya perempuan ini adalah sebab suaminya tersebut, ya. Maka ini sama dengan model bayi tabung, dengan model apa? Yaitu seorang perempuan diambil indung telurnya, dimasukkan ke dalam wadah, lalu diambillah indung telur laki-laki lain di dalam wadah, lalu terjadi pembuahan. Nah, dari pembuahan itu dimasukkanlah ke rahim sang perempuan ini yang menjadi istri si fulan, ya, sehingga anak yang lahir bukan anaknya bapak ini, tapi bapak yang lain. Nah, inilah model terjadi, ya. Maka ini pernikahan haram. Kemudian nikah yang kedua, yaitu satu kelompok orang, ya, sekitar 10 orang, mereka menggauli satu perempuan. Semuanya menggauli. Ketika perempuan ini hamil dan melahirkan, maka perempuan ini mengirim kepada mereka, ya, mengirim kepada mereka pertanda bahwa dialah suaminya. Maka setiap laki-laki yang menggauli ini, yang salah satunya dikirimi oleh perempuan itu bahwa engkaulah yang bertanggung jawab, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Sementara dia nggak tahu itu memang lahir dari dia atau lahir dari yang lainnya. Tapi mereka sepakat semuanya menggauli perempuan tersebut. Nanti siapa yang dipilih oleh perempuan itu, dia tidak boleh mengelak, ya. Maka itu terjadi, ya. Kemudian nikah yang keempat, yajtami'un nasul katsir. Ya, semua orang bisa mendatangi perempuan tersebut. La tamna'u man ja'a, dia tidak pernah menolak siapa yang datang. Nah, ini adalah nikah pelacur. Ya, asal mau bayar ke dia, dia terima. Nah, di situ mereka akan naruh bendera di rumah mereka, menunjukkan bahwa mereka siap untuk dinikahi, dalam arti nikah semalam atau nikah 2 malam. Ya, yang penting siapa saja yang mau
Asal dia bayar, nah itu terjadi, ya itu perkara jahiliyah yang terjadi. Lalu semua itu halal di masa itu, tidak menjadi sanksi sosial melakukannya. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW perkara tersebut, falamma bu'itha Muhammadun bil haqq, ketika Rasulullah diutus bil haqq dengan kebenaran, hadaman nikahal jahiliyah, beliau menghabisi semua nikah-nikah jahiliyah tadi, kulluha seluruhnya, illa nikahun nasul yaum, kecuali nikah yang sebagaimana disebutkan nikah pertama tadi, ya, nikah orang melamar kepada walinya, bayar mahar, lalu mereka berumah tangga, ya, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini teks hadis dari pembicaraan kita. Kita kembali ke presentasinya. Ya, nah itu tadi tentang titik awal datangnya Rasulullah dan bukti-bukti setelah titik awal tersebut, di mana beliau menghentikan semua tradisi jahiliyah tersebutnya. Nah, apa yang kita tulis di presentasi adalah garis singkasan dari apa yang kita sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan di perkara ini, tafadhal silakan. Oke, jazakallah ya Ustaz. Berarti kalau saya bisa rangkum sih, ini perspektif perubahan yang dimana ketika Rasulullah datang tuh merubah kejahilan dari orang-orang zaman jahiliyah gitu kan ya Ustaz ya. Iya. Dan tapi tadi hadis yang terakhir tuh interesting juga, bahwa ada hal-hal tertentu yang bahkan setelah Rasulullah Islam udah ada pun masih tetap ada ya. Masih tersisa, ya. Artinya walaupun tersisa itu tidaklah segelap ketika di masa tersebut, ya. Kalau di masa tersebut ini begitu kental sekali, nampak sekali. Kalau sekarang itu ada sebagian yang melakukan, ada sebagian yang nentang, ya. Jadi masih perkara yang dianggap tabu lah bagi Islam. Ketika ada orang Islam kemudian berbangga-bangga dengan nasab, itu tetap dianggap tabu, tapi terjadi. Itu yang dimaksud, ya. Iya. Ya. Betul. Apalagi sekarang ini adanya zaman sosial media. Ya. Bentuk kesombongan itu kan muncul lagi gitu. Oke, dari yang lain mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, forum ini umum, ya, artinya kalaupun tidak ada pertanyaan di syirah, mungkin di hal-hal yang lain yang mungkin bisa ditanyakan, tafadhal silahkan. Kalau kita bisa jawab, kita akan sampaikan jawabannya. Ada mau bertanya umum satu kemarin. Ya. Misalkan kalau ada hadis terkait sholat jenazah itu sebaiknya menunggu hingga 40 atau 100 orang gitu ya, untuk lebih baiknya kan. Sedangkan ada hadis lain yang menyatakan bahwa terputusnya amalan seorang jenazah itu selain 3 kan, doanya anak soleh, terus amal jariah, sama apa satu lagi tuh, saya lupa jadinya. Pertanyaan anak tuh, apakah dengan mengumpulkan lebih banyak orang sholat jenazah, kan asumsinya kita berharap lebih banyak yang mendoakan, ya kan? Ya. Sedangkan sudah terputus amalannya, apakah itu jadi tidak saling bertabrakan, Ustaz? Nah. Gimana ya melihat dua hal itu, Ustaz? Iya, jadi memang para sahabat itu biasa menunda pensolatan jenazah sampai manusia banyak. Seperti Abdullah bin Abbas itu ketika ditanya, kita sholatkan ke jenazah, lalu beliau mengatakan, sudah banyak belum orang di luar? Belum, maka beliau pun menunda. Lalu diingatkan lagi beliau untuk sholatkan jenazah. Beliau tanya lagi, ada nggak orang di luar yang sudah kumpul? Belum. Maka beliau menundanya sampai orang berkumpul. Nah, adakah pengaruh dari orang-orang yang berdoa dan mensolatkan jenazah ini kepada jenazah?
Padahal hadis umum mengatakan kalau anak Adam itu meninggal tidak lagi berfungsi kepadanya kecuali 3 perkara. Ya, di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang sudah pernah diajarkan lalu diamalkan orang lain. Kemudian sedekatun jariyah, sedekah yang dia pernah sampaikan ke tempat-tempat tertentu yang masih dipakai orang sedekah tersebut, maka terus mengalir kepada dia. Lalu doa waladus salih, doa anak yang soleh, anak disebut di situ. Maka kita kalau membaca riwayat itu tidak hanya 1-2 riwayat, tetapi kita menggabungkan. Ini bahagian dari berita Rasulullah SAW tentang hal yang bermanfaat bagi jenazah. Namun ada berita-berita lain juga yang bermanfaat bagi jenazah. Jadi 3 itu bukan berarti penghususan, tetapi itu adalah sebahagian dari hal yang bermanfaat dari jenazah. Kenapa demikian? Karena ada riwayat-riwayat hadis yang disampaikan yang juga tidak bertabrakan dengan Al-Quran, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa hadis ini syadz, ya, berlawanan, ya, karena semuanya diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya. Itu diantaranya apabila mayat itu disolatkan oleh 100 orang lam yusyrik billah, yang 100 orang ini tidak pernah mempersekutukan Allah, maka syafa'u lahu, maka 100 orang ini akan memberikan syafaat, akan memberikan bantuan, rekomendasi di hadapan Allah bahwa si fulan ini orang baik dengan doa-doa mereka tersebut. Dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya, walladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah juga orang-orang yang telah mendahului kami dari iman. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal. Berarti menunjukkan doa-doa itu bermanfaat walaupun bukan dari anak sendiri, ya, dari orang-orang yang soleh. Sehingga mengumpulkan semua riwayat, tidak kita beriman kepada satu ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'dil kitab, tidak, tetapi adalah apa yang sampai kepada kita yang semuanya benar, baik itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, maka mereka riwayat itu saling menguatkan, menambahkan yang kurang, ya, melengkapi yang sudah ada. Jadi itu pemahamannya, bukan saling menghapus atau saling meniadakan, ya. Jadi demikian. Nah, berarti di luar konteks itu, ketika kita mendoakan di luar, misalkan kita mendoakan kakek kita, om kita yang sudah meninggal pun, itu masih jadi relevan, ya. Jadi bukan suatu perbuatan yang sia-sia gitu, Ustaz. Ya, bahkan orang lain yang tidak terkait dengan kita pun, ketika dia sama dengan keislaman kita, maka bermanfaat. Ya. Makanya disebut ada seorang Syiah datang kepada Imam Ja'far bin Abi Thalib, ya, atau kepada Zainal Abidin kalau tidak salah, ya. Lalu mereka mencelalah para sahabat itu, mencela Umar, mencela Abu Bakar. Lalu ditanya oleh Imam Zainal Abidin ini, adakah engkau ini termasuk orang yang memperjuangkan agama sehingga kalian meninggalkan kenyamanan kalian, ya, kalian menuju suatu tempat yang sulit untuk mempertahankan agama kalian? Ada nggak kalian punya pengalaman seperti itu? Mereka jawab, tidak ada. Adakah kalian ini termasuk orang yang menolong orang-orang yang kesulitan agamanya, dia pergi meninggalkan negerinya karena ingin mempertahankan agamanya, lalu engkau menolong mereka, memberikan bantuan, memberikan rumah, ya, dan bahkan menyiapkan hubungan kekeluargaan? Mereka jawab, tidak ada. Jadi tidak ada seperti itu. Lalu kemudian beliau bertanya lagi yang ketiga, adakah kalian ini orang-orang yang mendoakan orang-orang dahulu yang sudah pernah berbuat karya, ya, membuat sebuah kemuliaan di dalam Islam ini, pernahkah kalian doakan? Sebelum mereka menjawab, Ali Zainal Abidin mengatakan, kalian juga bukan seperti itu. Sudah jelas Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, telah meninggalkan rumah mereka, dan sebagian para sahabat juga ada yang menolong, ya, orang-orang Ansor. Kalian yang ketiga saja nggak bisa, yaitu apa? Untuk mendoakan. Kalau seandainya mereka punya salah, kalian doakan kebaikan saja, kalian enggak. Justru kalian ungkap-ungkap, kalian hina-hina, kalian caci maki, ya.
Lalu posisi baik kalian tuh di mana? Gitu. Posisi baiknya di mana? Semuanya nggak dapat. Nah, di situ berarti apa? Mendoakan orang-orang yang sudah ada kebaikan-kebaikan. Kalaupun mereka ada kesalahan-kesalahan, maka kita mendoakan baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, karenanya di doa itu ada dikatakan apa? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, orang yang tidak kita kenal kita doakan. Kita sholat jenazah, kadang-kadang kita nggak kenal siapa si mayat tersebut. Yang jelas sejarahnya dia Islam, tidak pernah murtad, ya maka itu doa itu sampai ya. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Oke, mantap Ustaz. Jazakallah ya. Ya. Ustaz, Ya, silakan Ibu. saya ada pertanyaan satu mengenai apakah nggak apa-apa ya kalau seorang datang ke kuburan, kebetulan misalnya orang tuanya baru meninggal terus udah hampir sebulan, tapi mungkin karena kangen dia datang seminggu bisa 3 kali untuk ngobrol gitu. Iya. Arwahnya di kuburannya itu, maksudnya saya kan ngerti bahwa kesedihan gitu kan bisa dekat gitu, cuma maksudnya perlu diingatkan nggak sih orang ini bahwa ya maksudnya perlu diingatkan apa biarin aja sampai dia merasa sedihnya hilang atau yang lakukan itu gitu. Jadi datang dia untuk ngobrol kepada kuburan ibunya, dia tahu maksudnya nggak sih ibunya ada meninggal tapi dia merasa dekat gitu. Nah, barakallahu fiik. Jadi ziarah kubur itu alasannya 3. Ziarah kubur itu alasannya 3. Yang pertama, kita berziarah kubur untuk mendoakan ahli kubur. Bisa saja doain di rumah, di kuburan juga bisa. Ya, bahkan di kuburan itu hati lebih terpaut lagi tentang mendoakan si mayit. Ya, kita datang ke sana, kita mintakan kepada Allah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah lepaskan segala kesalahan-kesalahan dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengingat kematian. Ya, bahwa nanti kita ini sama dikubur juga di sini. Bagaimana nanti kalau kita dikubur di sini dalam kondisi sepi, tidak ada kecuali amal ibadah, maka setelah pulang kita memperbaiki amal kita karena ingatkan kematian kubur tersebut. Yang ketiga adalah untuk melepas rindu. Untuk melepas rindu. Dan ini tidak pandang apakah kuburan itu kuburan orang muslim, kuburan orang kafir. Ya, seumpama kita punya teman orang non muslim misalnya, dia baik ya, walaupun kita tidak memandang itu kepada agamanya, tapi dia baik kepada kita dan ada kenangan-kenangan yang terjadi ya. Kemudian teman ini meninggal, lalu kita datang ke sana bukan untuk mendoakan dia, karena doain nggak mungkin juga sudah ya. Untuk ingat kematian mungkin ya. Tapi yang ketiga untuk ta'nis, untuk melepaskan rindu, melepaskan kenangan-kenangan itu datang ke situ. Maka ini dibolehkan. Rasulullah SAW pernah berhenti di sebuah kuburan bersama para sahabat. Lalu beliau menangis di kuburan tersebut. Lalu para sahabat itu duduk menunggu. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak ini kuburan siapa? Para sahabat mengatakan tidak tahu ya Rasulullah. Ini kuburan ibundaku, Aminah binti Wahab. Ya. Aku meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengampunkan beliau. Lalu Allah tidak mengizinkan aku. Lalu aku meminta kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, sekedar melepaskan kerinduan tadi. Ya, fa'adzinali, maka Allah mengizinkan aku. Ya, karena di sebagian riwayat ya bahwa ibunda Rasulullah SAW wafat tidak di atas agama Islam. Ya, masih dalam agama jahiliyah. Bagaimana keadaan beliau di akhirat itu adalah tanggungan Allah. Tetapi secara lahiriah beliau meninggal tidak di atas agama Rasulullah. Maka Rasulullah dilarang untuk mengucapkan istighfar kepada ibu. Beliau memintakan ampun, mendoakan. Namun Rasulullah SAW karena beliau anak, punya kenangan indah, punya kenangan tertentu, kerinduan kepada orang tua, lalu beliau minta izin untuk berziarah, maka fa'adina lahu. Maka Allah mengizinkan kepada beliau untuk berziarah sekedar melepaskan rindu tadi. Ya, kadang-kadang orang tahu bahwa ini mayat gak bisa jawab. Ya, cuman sekedar melepaskan rasa di dalam hatinya supaya tidak terpendam. Ya, seakan-akan dia ngomong. Ya, walaupun secara akidah kita mengatakan mayat tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengarkan apa yang kita omongkan ini.
Tapi kadang-kadang orang perlu cara begitu ya untuk melepaskan kesedihan dia, kerinduan dia. Maka wallahu alam hal ini tidak mengapa ya. Wallahu alam. Nah. Oke. Baik, makasih Ustaz. Nah. Alhamdulillah apa yang tadi kita bincangkan sekali lagi memberikan kolerasi dalil yang sangat kuat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sudah diabarkan ciri-cirinya, fisiknya disebutkan ya, sampai dikatakan Abdul Muthalib itu di zaman Nabi, sebelum Nabi diutus nggak pernah ada orang dinamain Nabi Muhammad. Kalau tiba-tiba Nabi Muhammad itu dinamai Nabi Muhammad, bagaimana kisahnya ya? Maka dikatakan Abdul Muthalib itu pergi ke Syam, lalu bertemu dengan seorang pendeta dengan bercerita tentang akhir zaman, bahwa nanti ada orang yang akan lahir sebagai nabi akhir zaman namanya Muhammad. Maka kemudian Abdul Muthalib nyambar itu, akhirnya cucu beliau itu diberi nama Muhammad ya. Maka ternyata benar terjadinya. Dan kemudian tentang sifat yang disebutkan tentang Rasulullah sama dengan sifat para anbiya terdahulu, yaitu membenahi perbuatan keji, menghindarkan dari menyembah berhala dan semuanya, maka klop semuanya dengan para anbiya terdahulu. Maka ini menunjukkan antara berita yang disampaikan dengan kenyataan yang terjadi ini klop ya. Ini menunjukkan tentang benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tambahkan lagi makrifah kita, pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat ilmu-ilmu yang sahih, sehingga semakin mantaplah kita terhadap Rasulullah. Apapun yang meragukan itu tidak lagi menyebabkan kita menjadi bimbang ya. Terus kita berkeyakinan, berkeimanan dan mengikuti beliau dengan sesungguh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.